Halo Sobat Alkil, kembali lagi bersama saya di materi KSP Part 2. Pada materi KSP Part 2, di mana di sini kita akan belajar untuk memprediksi keadaan suatu larutan. Jadi kemarin pada Part 1, bagi yang belum belajar di Part 1 bisa membuka terlebih dahulu Part 1 ya, karena ini nanti beruntun. Untuk di Part 1, saya ulang lagi, kita sudah belajar tentang bagaimana kita menentukan persamaan. Nah, dari persamaan tersebut nanti kita bisa menentukan untuk memprediksi apakah suatu larutan itu dia adalah larut, jenuh, ataupun mengendap. Dengan memperhatikan nilai KSP yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Untuk materi kali ini, kita akan perdalam lagi tentang KSP yang dihubungkan dengan nilai QSP. Berbeda dengan nilai KSP, nilai QSP sendiri itu berbicara tentang hasil kali konsentrasi ion. Jadi dia tidak berhubungan dengan suatu S ya, nilai S, tapi QSP sendiri adalah kita langsung mengkalikan dari nilai konsentrasi ionnya. Jadi kita tidak usah mengubah ke dalam bentuk S terlebih dahulu, melainkan kita langsung menggunakan konsentrasi ion tersebut untuk menghasilkan nilai QSP yang nanti dibandingkan dengan nilai KSP. Apabila nilai QSP yang kita dapat ternyata lebih kecil dari nilai KSP, maka nanti dia dapat dikatakan larutan ini akan dalam keadaan larut. Artinya dia tidak ada endapan sama sekali. Tetapi ketika nilai QSP sama dengan nilai KSP-nya, ini seperti keadaannya yang pada part 1, di mana nilai S itu sama dengan nilai Z yang dicampurkan, maka dia dalam keadaan jenuh atau tepat jenuh. Kemudian ketika nilai QSP ternyata lebih besar daripada nilai KSP-nya, maka ini yang disebut sebagai larutan yang mengalami pengendapan. Oke, jadi itu perbedaan antara KSP, S, dan QSP. Jadi untuk QSP sendiri itu berbicara tentang memprediksi apakah suatu larutan ini dia mengalami pengendapan atau tidak. Langsung saja kita apa itu namanya aplikasikan kepada soal agar kita lebih memahami tentang nilai QSP itu sendiri untuk memprediksi suatu endapan. Diketahui nilai KSP dari senyawa AB adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, ini ketika ada soal seperti ini, berarti nilai KSP-nya ini menjadi suatu patokan ya, untuk kita dapat menentukan apakah nanti dia akan mengalami suatu endapan atau tidak. Apakah terbentuk endapan? Nah, ini pertanyaannya. Jika terdapat 0,01 M senyawa di dalam suatu larutan. Jadi di sini ada senyawa AB yang memiliki nilai KSP tertentu sebagai patokan dan di situ ada nilai konsentrasinya. Kemudian bagaimana nanti apakah senyawa ini itu dalam keadaan mengendap atau tidak dengan menggunakan 3 patokan QSP tadi. Baik, langsung kita kerjakan KSP untuk nilai dari AB ini senyawa AB itu adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, di sini kita akan mencari QSP yang kemudian kita bandingkan dengan nilai KSP-nya. Nah, sama seperti kita mencari persamaan dari KSP itu sendiri, semua akan diawali dari ionisasi. Senyawa AB, kalau kita ionisasi karena di sini masing-masing memiliki indeks 1 ya, sehingga nanti diasumsikan A plus plus B minus. Sehingga untuk QSP itu sama dengan konsentrasi A dikali konsentrasi B minus. Nah, ini adalah persamaan QSP. Berbeda dengan KSP, kalau KSP kita harus, di sini ya, saya tuliskan, ketika KSP kita harus menuliskan nilai S dan S. Sehingga KSP itu adalah S pangkat 2. Sedangkan kalau QSP cukup sampai ke persamaan ionnya. Karena QSP tadi adalah tentang perkalian konsentrasi ion, bukan perkalian dari konsentrasi ke larutan. Nah, untuk KSP sendiri, nilainya karena di sini sudah diketahui bahwasanya masing-masing ion memiliki konsentrasi yang sama, yaitu 0,01, sehingga di sini 0,01 kali 0,01, sehingga 0,01 ini kita ibaratkan adalah 1 kali 10 pangkat minus 2 ya. Sehingga nilainya adalah 1 kali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini kita lihat nilai
QSP-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat minus 4, sedangkan nilai KSP-nya adalah 2 kali 10 pangkat minus 4. Otomatis nilai QSP lebih kecil daripada nilai KSP. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya senyawa AB tidak terbentuk endapan atau larut. Nah, seperti itu ya. Jadi kita di titik akhirnya untuk memprediksi endapan kita harus membandingkan antara nilai QSP dengan nilai KSP. Jadi kenapa kok di sini pangkatnya lebih besar, ternyata kok dia lebih kecil karena di sini adalah minus ya. Jadi semakin 0,000 seperti itu, sedangkan untuk KSP-nya adalah 0,0. Jadi nilai KSP lebih besar daripada nilai QSP-nya. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Prediksilah apakah akan terbentuk endapan AgCl jika 50 mili AgNO3 direaksikan dengan 50 mili NaCl dengan konsentrasi masing-masing 0,1 m. Diketahui KSP dari AgCl, berarti seperti tadi ya, ini menjadi patokan agar kita nanti QSP-nya untuk menentukan apakah dia mengendap, jenuh, atau mungkin larut. Berbeda dengan tipe soal yang sebelumnya, sudah diketahui nilai konsentrasi, sehingga nanti masing-masing ion memiliki konsentrasi yang sama. Tetapi di sini tidak, dia tidak diketahui konsentrasinya dari senyawa AgCl. Jadi fokus ke senyawa AgCl yang dicari, bukan AgNO3 dan NaCl, karena ini adalah hasil reaksinya. Perlu kita tahu, ketika AgNO3 direaksikan dengan NaCl, dia akan menghasilkan AgCl plus NaNO3. Nah, yang kita cari adalah ini. Apakah ini dalam bentuk endapan atau tidak? Yang tentunya kita harus mencari nilai QSP dari AgCl. Bagaimana kita bisa mencari nilai QSP AgCl sedangkan yang diketahui adalah AgNO3 dan NaCl? Nah, tentu saja ketika kita ingin mencari QSP dari AgCl, kita harus ionisasikan dulu AgCl menjadi apa? Ag plus plus Cl minus. Nah, kemudian untuk QSP itu sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl minus. Nah, ini yang harus kita cari. Berapa nilai konsentrasi Ag plus dan berapa nilai konsentrasi Cl minus. Nah, hal ini bisa kita cari dari siapa? Dari senyawa AgNO3 untuk mencari Ag+. Kemudian untuk Cl itu kita dapat dari NaCl. Lalu nanti kita akan mendapatkan Cl-. Karena apa? AgNO3 kalau kita ionisasi Ag+, kemudian NO3-. Ini kan. Kemudian NaCl itu adalah Na+, sama Cl, sehingga kita akan mencari konsentrasi ini. Jadi seperti itu. Saya ulang lagi, ketika kita ingin mencari dari AgCl, kita harus mencari dulu konsentrasi Ag dan mencari konsentrasi Cl minus. Dari siapa? Dari senyawa yang diketahui, yaitu AgNO3 untuk mencari Ag-nya dan NaCl untuk mencari dari Cl-nya. Seperti itu. Baik, kita akan mencari nilai mol terlebih dahulu dari Ag+. Berapa nilainya? Kita kalikan antara 50 dengan 0,1. Karena mol itu sama dengan konsentrasi kali volume. Konsentrasinya adalah 0,1 dikali volumenya 50. Berarti coret-coret kita dapatkan 5. 5 milimol. Karena di sini koefisiennya sama, berarti sini 5 dan di sini juga 5. Nah, karena kita yang butuhkan adalah konsentrasi, kita balik saja. Konsentrasi sama dengan mol per volume. Kita sudah tahu nilai molnya, sehingga konsentrasi dari Ag plus itu sama dengan molnya 5 per volume totalnya. Karena AgNO3 ini akan dicampurkan dengan NaCl ya. Sehingga 50 ditambah 50 adalah 100. Sehingga kita dapatkan 0,05 molar. Sedangkan untuk Cl- sama seperti AgNO3, kita cari dulu molnya. 50 dikali 0,1, hasilnya adalah 5 juga.
Sehingga kalau kita operasikan di sini juga 5 karena memiliki apa? Nilai koefisien yang sama ya. Sehingga di sini untuk konsentrasi Cl minusnya itu adalah 5 per 100. Sehingga 0,05 M. Nah, di sini untuk nilai konsentrasinya kita sudah ketahui. Ketika nilai konsentrasinya kita sudah ketahui, berarti untuk masing-masing konsentrasi ini kita masukkan ke dalam nilai GSP. Jadi sini 0,05 dikali 0,05. Atau kalau kita ubah ya, ini kan jadi 5 kali 10 pangkat minus 2 gitu ya, 12. Dan sehingga di sini hasilnya adalah 25 kali 10 pangkat minus 4. Ya, karena di sini kan minus 2 dikali 2. Atau kalau kita sederhanakan jadi 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Seperti ini. Nah, ini adalah nilai QSP-nya. Sedangkan untuk nilai KSP-nya sendiri adalah 1 kali 10 pangkat minus 10. Sorry. Sehingga dapat disimpulkan apa? Nilai KSP dan QSP, nilai QSP itu adalah lebih besar daripada nilai KSP. Sehingga di sini untuk AGCL itu akan mengendap. Seperti itu cara untuk mencari dari nilai QSP yang digunakan untuk memprediksi apakah dia menghasilkan suatu endapan atau tidak. Ketika nilai QSP lebih besar, berarti dia akan mengendap. Ketika nilai QSP sama dengan KSP, dia akan jenuh. Dan ketika nilai QSP kurang dari nilai KSP-nya, dia akan larut. Sekian seperti itu, semoga membantu.